Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleha dari kelas 5A hingga kelas 5D? Ibu berharap antum semua dalam kondisi sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf untuk hari ini sepertinya masih mengalami kendala teknis untuk kita bisa Zoom, sehingga Ibu membuat video agar antum bisa menyimak penjelasan yang ada pada video ini. Ibu berharap antum semua dalam kondisi siap untuk bisa menerima materi pelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita sama-sama memulainya dengan baca lafaz bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya nak ya. Untuk hari ini, tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Kita masih membahas tema 1 ya. Subtemanya juga subtema ke-1. Pembelajarannya pindah ke pembelajaran 4. Masih tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah, di sini kita akan membahas letak geografis Indonesia. Nah, Indonesia itu terletak di antara 2 benua dan juga 2 samudra. Apa saja, Bu? Nah, benuanya yaitu benua Australia dan benua Asia. Samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jika antum di rumah mempunyai peta Indonesia, boleh silahkan dilihat petanya yang ada di rumah masing-masing. Insya Allah nanti kalau kita sudah belajar offline dan bertatap muka akan Ibu tunjukkan di mana letak Indonesia pada peta ya nak ya. Indonesia itu kita tahu sangat luas dan memiliki pulau-pulau yang sangat banyak. Daerah-daerah di Indonesia juga banyak memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Nanti Ibu di sini akan menjelaskan hanya 3 saja, yaitu tentang Kalimantan, tentang Sumatera, dan juga tentang Pulau Jawa. Tidak semua Ibu jelaskan ya nak ya. Kalau dijelaskan semua banyak sekali Indonesia itu memiliki pulau ya nak. Baik. Sebelum Ibu masuk ke Pulau Kalimantan, Ibu akan bacakan dulu arti dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, wahai manusia, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Kata Allah, Allah telah menciptakan kita dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yaitu ibu bapak kita tadi nak ya, maka terlahirlah kita ke dunia. Kemudian kami jadikan Allah ya maksudnya, kemudian Allah jadikan kita berbangsa-bangsa dan juga bersuku-suku agar kita saling mengenal. Maka di Indonesia pun sama seperti itu. Indonesia memiliki pulau-pulau yang banyak sehingga suku-sukunya juga berbeda-beda. Ada yang mungkin sukunya suku Jawa, ada yang sukunya memang asli dari Jambi, ada yang sukunya suku Medan, suku Batak, atau orang Padang, ya, berbeda-beda. Tujuan Allah apa? Supaya kita saling mengenal. Ketika kita sudah mengenal, maka kita bisa saling menghormati, kita bisa saling menyayangi, kita bisa bersatu untuk sejahtera Indonesia kita. Ya, supaya Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera dan bersatu rakyatnya, tidak saling bermusuhan ya nak ya. Baik, kita masuk ke Pulau Kalimantan. Kondisi geografisnya itu didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon kayu besar. Kita tahu bahwa di Kalimantan itu banyak sekali hutan di sana ya, dan juga memiliki kayu-kayu. Karena hutannya banyak, kayu-kayunya juga banyak yang besar-besar ya, tidak kecil-kecil, besar-besar. Kemudian di bagian selatan, Pulau Kalimantan itu terdiri dari dataran rendah, ada pantai, ada rawa, perbukitan dan juga pegunungan. Sama di sana juga ya, ada pantainya, ada rawanya, ada pegunungan dan ada perbukitannya. Nah, mungkin antum semua, salah satu di antara antum sudah ada yang pernah ke Kalimantan, jadi bisa mengetahui kondisi Pulau Kalimantan. Kemudian keadaan alam yang ada di Kalimantan itu ada sungai, sungainya Sungai Kapuas ya. Kemudian ada danau, danaunya Danau Bangkau, ada Gunung Raya dan Gunung Kinabalu. Keadaan alam itu berarti sesuatu yang sudah Allah ciptakan di alam ini yang bisa kita nikmati ya. Kemudian kita masuk ke Pulau Sumatera. Nah,
ini dia. Pulau Sumatera itu batas wilayah bagian utara itu ada Teluk Benggala, berbatasan juga dengan Malaysia dan juga Thailand. Kemudian di sebelah timurnya itu ada Selat Malaka, ada Pulau Kalimantan, di sebelah baratnya ada Samudra Hindia, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Kemudian keadaan alam yang ada di Sumatera itu ada Selat Malaka, ada Danau Toba, ada Sungai Musi, Gunung Kerinci dan Gunung Leser. Kita mungkin tahu ya Gunung Kerinci ya, adanya di Kerinci. Yang mungkin salah satu di antara antum juga ada yang sudah pernah ke sana ya, jadi sudah bisa tahu di mana letak Gunung Kerinci. Nah, itu tentang Sumatera, nanti antum bisa lihat kembali di bukunya masing-masing, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang keempat. Kemudian selanjutnya, kita lihat ada Pulau Jawa. Nah, ini Pulau Jawa ini juga termasuk salah satu pulau yang ada di Indonesia, yang termasuk pulau terbesar ya. Batas wilayah yang ada di Jawa ini, sebelah utara ada Pulau Kalimantan dan Laut Jawa, kemudian di timur ada Selat Bali dan Pulau Bali, di sebelah barat ada Selat Sunda, dan di sebelah selatan itu berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam yang ada di Jawa atau di Pulau Jawa itu ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Masih banyak lagi sebenarnya ya nak ya, ini hanya sebagian saja keadaan alam yang ada di Pulau Jawa. Nah, kemudian antum juga bisa membaca kembali di bukunya PB 4 ya, tema 1, subtema 1, PB keempat. Nanti di sana juga ada berbagai macam pulau yang dijelaskan di sana. Di sini Ibu hanya menjelaskan 3 saja, ya. Kemudian kita masuk ke sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Nah, apa sih Bu sikap gotong royong itu? Sikap gotong royong itu adalah suatu bentuk budaya kerjasama yang ada di Indonesia. Jadi, gotong royong itu suatu perbuatan kerjasama yang kita lakukan secara bersama-sama. Contohnya apa? Contohnya seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan sekitar rumah ya, atau juga piket kelas kalau kita di sekolah dan lain sebagainya. Nah, sikap gotong royong ini merupakan pengamalan dari Pancasila sila kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu bunyi dari sila kedua. Nah, ini pengamalannya seperti sikap gotong royong. Tujuan dari sikap gotong royong ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Jadi, ketika kita melakukan kerjasama atau bergotong royong, tidak dilihat itu orang kaya atau orang yang tidak kaya, atau dia dalam orang pintar atau tidak pintar, pejabat atau bukan pejabat. Maka kalau kita sudah bergotong royong, kita harus mengerjakan pekerjaan itu secara bersama-sama supaya pekerjaan itu menjadi ringan dan cepat selesai. Ya, sama seperti ketika antum piket di kelas, itu dikerjakan secara bersama-sama, bukan sendirian. Kalau sendirian nanti nggak selesai-selesai. Kalaupun selesai pasti akan lama. Tapi kalau dikerjakan secara bersama-sama, maka akan terasa ringan dan waktunya juga tidak lama. Ya. Nah, ini dia contoh sikap gotong royong yang ada di kelas. Nah, itu seperti anak-anak yang sedang melaksanakan piket kelasnya masing-masing ya. Ada yang sedang menyapu, ada yang sedang mengepel, ada yang sedang menghapus papan tulis. Nah, ini biasa antum kerjakan ketika belajar offline ya nak ya. Kata Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dikatakan bahwa tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi Allah menyuruh kita untuk tolong menolong dalam berbuat yang baik, bukan berbuat yang tidak baik. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita, maka kita bantu. Kalau ada orang yang kesusahan, maka kita bantu. Ya, kita membantu orang yang sedang kesusahan di sekitar kita, di lingkungan kita, di tetangga kita, atau teman kita, atau saudara kita yang lain. Nah, di sini kata Allah, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berbuat dosa dan permusuhan itu seperti apa sih Bu tolong menolongnya? Nah, contohnya ketika sedang ulangan, ada salah satu kawan antum yang merasa kesusahan mengerjakan ulangan tersebut, tidak bisa menjawabnya. Kemudian antum melihat kawan antum itu merasa kesusahan dalam menjawab ulangan tersebut, akhirnya antum beri contekan.
contekan supaya kawan antum bisa menjawab ulangan tersebut. Nah, itu adalah sikap yang baik atau tidak? Tidak baik ya nak ya, karena mencontek adalah salah satu perbuatan yang tidak jujur. Mengerjakan ulangan dengan mencontek jawaban dari temannya. Kita harus mengerjakan ulangan atau latihan soal dengan kemampuan diri kita sendiri. Jika memang sudah tahu mau ulangan atau mau latihan, maka kita harus belajar sebelumnya supaya kita bisa menjawab soal-soal dengan baik dan tidak perlu mencontek. Nah, itu salah satu perbuatan tolong menolong dalam yang tidak baik, dalam hal yang tidak baik ya nak ya. Itu salah satunya saja. Mudah-mudahan antum semua menjadi anak-anak yang soleh-soleha, yang bisa membantu sesama dan menolong sesama dalam hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya, ini ada di halaman 55. Teks berikut, silahkan antum baca di halaman 55. Dan kemudian antum cari ide pokok pada paragraf pertama dan ide pokok pada paragraf kedua. Caranya antum baca terlebih dahulu, kemudian antum cari ide pokoknya. Ada 2 paragraf di sini, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Ya nak ya. Semoga antum bisa mengerjakannya dengan baik. Ingat, ide pokok itu biasanya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ya. Antum baca terlebih dahulu, kemudian antum bisa mengerjakan dengan baik. Baik anak soleh-soleha kelas 5A hingga kelas 5D, semoga materi yang ibu sampaikan hari ini bisa antum pahami, mudah antum cerna dan antum bisa mengulangnya kembali video ini jika memang ada yang belum antum pahami. Kemudian untuk tugas ini mencari ide pokok yang paragraf 1 dan paragraf kedua. Jika sudah selesai, silahkan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya kepada wali kelasnya masing-masing. Ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, kita tutup dengan sama-sama baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.